teman-teman. Baik, kita mulai ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Siang, sejahtera untuk kita semua. siang Pak. Siang, Pak. Baik, perkuliahan hari ini kita mulai ya. Jadi em, berdasarkan apa ya, diskusi saya juga dengan dosen yang lain, berdasarkan diskusi saya juga dengan kawan-kawan dosen yang lain, bahwasanya eh, harusnya kan hari ini kan sesuai dengan apa yang saya arahkan kemarin. Kita ini pertemuannya berdasarkan e-learning begitu. Akan tetapi karena eh, saya pun diskusi sama kawan-kawan dosen yang lainnya mengampuh mata kuliah ini juga, kawan-kawan yang lain juga memberikan saran untuk kita sebagai dosen pengampu mata kuliah ini untuk memberikan improvisasi gitu. Jadi kita bisa lakukan Zoom kembali apabila ataupun Google Meet kembali apabila memang ada materi yang kita rasa perlu disampaikan gitu. Karena ini berkaitan dengan kemahiran hukum pidana yang pada dasarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek begitu. Makanya hari ini kita berjumpa kembali melalui Google Meet begitu. Kemudian dari evaluasi saya kemarin tentang materi-materi yang sebelum saya berikan kepada kalian tentang uh, praktek kelompok kalian ini gitu kan, praktek kemahiran hukum pidana di kelompok 3 ini, memang ada sebagian kawan-kawan yang mungkin kurang paham atau lupa tentang hierarki ataupun tata cara penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Maka saya ambil metode, kita setengah jam saya berikan dulu materi tentang apa yang akan nanti kalian praktekkan setelah saya sampaikan materi tersebut begitu. Jadi 30 menit saya sampaikan materi, kemudian 30 menit lagi kalian berpraktek sidang pertama begitu. Jadi saya berikan dulu materi beberapa hal agar nantinya sinkron dia, apa yang akan kalian praktekkan nantinya sudah saya susupi materi-materinya begitu. Jadi kalian pun tidak akan bingung lagi untuk melakukan prakteknya. Seperti contohnya minggu lalu kita sudah berdiskusi juga, sudah kita bahas bahwa banyak di antara kalian juga yang belum paham tentang uh, sidang pertama itu apa, agenda sidangnya pertama itu apa, pembacaan surat gugatan, pembacaan surat dakwaan. Nah, surat dakwaan itu apa begitu? Bagaimana bentuk-bentuk surat dakwaan? Kemudian setelah surat dakwaan dibacakan oleh JPU, selanjutnya apa tugas si penasihat hukum begitu, yaitu membuat surat jawaban ataupun eksepsi. Fungsi eksepsi ini apa begitu. Nah, ini mungkin juga bagi kawan-kawan semua, bagi kalian semua mungkin ada yang masih kurang paham tentang hal ini. Walaupun ini adalah mata kuliah ataupun pembahasan ini sudah diajarkan pada mata kuliah semester yang lalu, baik di semester 5 maupun di semester 6. Hukum acara pidana, kemudian hukum litigasi, hukum pidana. Sebenarnya sudah dibahas di situ. Tapi nggak apa-apa, kita kita ulang lagi kaji-kaji kita gitu kan, karena lancar kaji karena diulang. Maka hari ini akan saya bahas dulu tentang agenda sidang pertama itu kan pembacaan surat dakwaan. Berarti ini tugasnya jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan. Apa sih sebenarnya surat dakwaan itu begitu kan? Akan saya berikan bentar slide-nya. Terlihat jelas di layar handphone ataupun laptop kalian masing-masing. Sudah nampak jelas ya? Jelas, Pak. Ada yang belum kelihatan? Jelas kok Pak. Baik, kelihatan semua ya. Nah, ini proses persidangan di pengadilan negeri yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana. Ya. Jadi, sidang pertama itu pembacaan surat dakwaan.
Nah, kemudian di sela-sela antara pembacaan surat dakwaan sebelum maju kepada pembuktian, ada namanya eksepsi ataupun keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum, begitu. Jadi dari bagian ini kalian harus memahami sudah sejauh mana suatu proses perkara pidana dalam menyelesaikan perkaranya, begitu. Nah, sidang pertama pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kemudian eksepsi, begitu. Nah, ini dalam surat dakwaan, pembacaan surat dakwaan, kemudian turunannya adalah eksepsi, kemudian tanggapan dan seterusnya. Ini belum dalam proses pemeriksaan pokok perkara dia. Jadi di sini masih proses dalam hal tuduhan dulu. Sederhananya saya sederhanakan bahasanya itu tuduhan. Jadi jaksa sebagai pengacaranya negara, ketika ada orang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara dalam hal aturan tindak pidana, begitu kan. Kemudian jaksa membuat suatu surat dakwaan yang isinya itu adalah dugaan-dugaan ataupun tuduhan-tuduhan kepada orang yang melanggar tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang ada di negara kita ini. Jadi dibuatlah surat dakwaan. Isinya itu seperti saya bilang tadi, saya sederhanakan bahasanya adalah tuduhan. Jadi jaksa itu menuduh dengan beberapa pasal terhadap orang tersebut atas tindakannya. Nah, atas tuduhan tersebut dibacakan oleh jaksa, kemudian atas tuduhan tersebut dibantahlah ataupun ditolaklah ataupun disangkal oleh orang yang dituduh tadi. Itu namanya eksepsi. Bisa dipahami ya? Itu namanya eksepsi. Nah, siapa yang mengajukan? Orang yang merasa keberatan terhadap dakwaan atau tuduhan daripada jaksa penuntut umum tadi. Siapa? Otomatis adalah si terdakwa. Si terdakwa lah yang memberikan tangkisan terhadap tuduhan ataupun surat dakwaan oleh si jaksa penuntut umum. Dalam hal ini penasihat hukumnya yang membacakan apabila si terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Atas eksepsi tersebut, maka jaksa penuntut umum memberikan kembali tanggapan terhadap eksepsi tersebut. Nah, biasanya diberikan juga kembali kepada penasihat hukum untuk memberikan tanggapan kembali, yaitu duplik terhadap tanggapan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, sederhananya adalah hal ini merupakan proses jawab menjawab, proses sangkal menyangkal, begitu, antara si terdakwa dan si jaksa penuntut umum. Akan tetapi yang harus kalian pahami adalah ini semua, rangkaian awal ini semua bukanlah dilakukan dalam satu sidang, begitu. Akan tetapi bertahap. Sidang pertama pembacaan surat dakwaan hari ini, begitu. Nah, kemudian minggu depannya barulah giliran penasihat hukum atau si terdakwa yang menyampaikan eksepsinya. Kemudian minggu berikutnya barulah kembali kepada giliran jaksa penuntut umum untuk menyampaikan tanggapannya terhadap eksepsi tersebut. Kemudian minggu berikutnya lagi adalah giliran si terdakwa untuk menanggapi tanggapan daripada si jaksa penuntut umum, gitu. Baru selanjutnya dilanjutkan dengan sidang pembuktian, begitu. Nah, di sidang pembuktian ini ada pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Seperti yang saya sampaikan tadi, hal ini pun bukan dilakukan dalam sidang satu hari penuh, begitu. Pemeriksaan saksi JPU hari ini semua, pemeriksaan saksi yang meringankan, pemeriksaan terdakwa semua hari ini, bukan seperti itu. Jadi dia ada tahapan-tahapan dalam persidangan itu. Nah, itu hakim yang